Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Ketahuilah bahwa Al-Jannah, surga, adalah negeri abadi, tempat tinggal terakhir bagi jiwa-jiwa yang bertakwa. Ia dipenuhi dengan kenikmatan yang tak pernah terlihat mata, tak pernah terdengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah tempat yang mulia yang hanya disediakan bagi mereka yang tunduk, taat dan takut kepada Rabb mereka. Namun bagi siapa yang tidak mendapat izin memasukinya, maka tiadalah tempat kembali baginya kecuali an-nar, neraka. Suatu tempat penuh kengerian yang tak sanggup dibayangkan, jauh lebih dahsyat dari segala horor duniawi. Tempat paling buruk untuk kembali dan sejelek-jeleknya tempat tinggal. Di sanalah kelak akan dihuni oleh mereka yang enggan sujud kepada Allah, yang menolak petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih mencintai dunia daripada akhirat, dan yang mempermainkan agama seakan tiada hisab yang menanti. Membicarakan negeri akhirat seharusnya menjadi tajuk utama dalam hidup setiap orang beriman, karena hanya dengan mengingat akhirat, hati bisa menjadi lembut, mata bisa meneteskan air mata, hawa nafsu bisa diredam, dan canda tawa pun menjadi lebih bermakna. Sebab ajal tidak pernah menunggu siapapun. Ia bisa datang tiba-tiba, kepada yang muda ataupun tua, kepada yang sehat ataupun sakit. Sudahkah kita siap mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di hadapan Allah? Sebuah pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab dengan amal yang nyata, bukan sekadar kata-kata. Maka siapkanlah jawabannya sebelum pertanyaan itu benar-benar datang di hari kiamat kelak. Ya Allah, selamatkanlah kami dari dahsyatnya siksa neraka. Jauhkan kami dari kemurkaan-Mu dan masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Para sahabat pun bertanya, "Apa yang engkau lihat, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku melihat surga dan neraka." Saudaraku, kaum muslimin yang beriman, pada edisi kali ini kita akan menyelami satu topik yang mengguncang jiwa. Gambaran tentang sifat-sifat an-nar, neraka. Semoga dengannya bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ia menggugah hati yang lalai dan membangkitkan semangat untuk berlomba-lomba dalam amal kebajikan. Sebab tiada benteng yang mampu melindungi kita dari dahsyatnya api neraka, kecuali benteng amal soleh yang kita bangun sejak di dunia. Mari renungkan dan siapkan bekal sebelum pintu pertobatan tertutup dan amalan tak lagi bisa ditambah. Jika kita perhatikan dengan seksama kehidupan Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan kita dapati beliau tidak pernah berhenti mengingat dan membicarakan tentang neraka. Setiap pagi dan sore, dalam doa-doanya yang penuh harap dan takut, beliau senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari panasnya api neraka. Salah satu contohnya begitu jelas terlihat dalam zikir pagi dan petang, di mana terdapat doa perlindungan yang sangat agung. Doa yang telah diwariskan kepada kita. Kami telah memasuki waktu pagi dan seluruh kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya seluruh kerajaan dan hanya kepadanya segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan setelahnya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di usia tua. Dan ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Bayangkanlah, seorang nabi saja yang sudah dijamin kedudukannya di sisi Allah masih terus-menerus berlindung dari neraka setiap hari. Lalu, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memohon perlindungan yang sama? Atau justru kita merasa aman padahal amal masih pas-pasan? Sungguh sangat jelas dan nyata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
senantiasa berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Setiap hari, pagi dan sore, beliau tak pernah alpa memohon perlindungan dari azab yang pedih itu. Bahkan setelah bertahiyat dalam salat, sebelum mengucapkan salam, beliau mengajarkan kepada kita sebuah doa penting untuk diamalkan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Doa ini diriwayatkan dalam hadits yang sahih dan menjadi amalan rutin Rasulullah. Tidak hanya itu, saat hendak tidur pun Rasulullah masih mengingat akhirat. Beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanan, lalu memanjatkan doa yang tulus. Ya Rabbku, selamatkan aku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Terkadang beliau membacanya 1 kali dan terkadang 3 kali sebelum tidur. Dan di antara doa yang paling sering beliau panjatkan dalam kehidupan sehari-hari, doa yang ringkas namun penuh makna keselamatan, adalah doa yang kita kenal dari firman Allah dalam Al-Quran. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Nabi yang paling mulia, yang telah dijanjikan surga, masih memohon perlindungan dari neraka. Lalu bagaimana dengan kita yang belum tahu di mana nasib kita akan bermuara? Inilah beberapa gambaran neraka yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang beriman, betapa mengerikannya gambaran neraka yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Salah satunya tertuang dalam firman-Nya. Inilah 2 golongan yang saling bertengkar tentang Tuhan mereka. Maka orang-orang kafir akan dibuatkan pakaian dari api dan disiramkan air mendidih ke atas kepala mereka. Quran Surah Al-Hajj ayat 19. Bayangkan, pakaian mereka bukan dari kain, tapi dari api yang membakar tubuh. Lalu dari atas ditumpahkan air yang sedang mendidih. Membakar bukan hanya kulit, tetapi meresap hingga ke sumsum dan isi perut. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada perlindungan dari siksa yang tiada henti. Pakaian dari aspal yang menyala, lalu air panas yang disiramkan dari atas kepala. Kita bisa bayangkan, jika tetes air biasa pun jatuh ke kepala secara terus-menerus bisa membuat orang stres dan tersiksa, bagaimana jika itu adalah air mendidih dari neraka yang panasnya jauh melebihi panas dunia? Air itu melumat isi perut, melelehkan kulit, menghancurkan daging dan tulang, semua karena murka Allah yang Maha Perkasa. Allah melanjutkan, dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Tak hanya sampai di situ, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi, palu-palu raksasa dari besi, dipukulkan ke kepala mereka setiap kali mereka hendak lari dari neraka karena dahsyatnya siksaan. Namun mereka dikembalikan, dipaksa untuk merasakan lagi dan lagi siksa yang membakar. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran penderitaan yang mereka rasakan, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Lalu dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Begitulah keadaan para penghuni neraka. Tak ada celah untuk beristirahat, tak ada jeda dari penderitaan. Neraka bukan hanya tempat pembalasan, tapi juga penyesalan. Tempat orang-orang yang mengabaikan kebenaran dan menyia-nyiakan kesempatan selama di dunia. Maka mari kita berlindung kepada Allah dari siksa yang demikian. Dan jangan sekali-kali meremehkan dosa, walau hanya 1. Karena api yang besar pun bermula dari percikan kecil. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sama dengan orang yang kekal di neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Quran Surah Muhammad ayat 15. Sungguh, betapa mengerikannya. Bukan hanya disiramkan dari atas kepala, air neraka yang mendidih itu juga dipaksa untuk diminum oleh para penghuninya. Air yang panasnya tak terbayangkan, menelusuri tenggorokan hingga ke lambung, kemudian memutuskan usus-usus mereka, mencabiknya hingga hancur berantakan. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Panasnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa panas api neraka Jahannam itu 70 kali lipat lebih panas dari api dunia yang paling panas. Mari kita bayangkan, jika seandainya kita dipaksa menenggak secangkir kopi atau teh mendidih, niscaya lidah dan mulut akan melepuh, tenggorokan membakar, dan mungkin lambung kita pecah. Itu hanya seteguk air panas dunia. Lalu bagaimana dengan air yang mendidih di neraka, yang panasnya tak terukur dan tak bisa ditandingi? Lalu Allah menggambarkan, mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka,
dan di atas mereka ada selimut api neraka. Quran Surah Al-A'raf ayat 41. Dari bawah mereka, hamparan kasur yang terbakar, dan dari atas, selimut api yang membungkus tubuh. Tidak ada tempat bernaung, tidak ada sisi yang sejuk, tidak ada nafas lega. Para penghuni neraka juga dikenakan pakaian dari aspal yang menyala, dibakar dengan api neraka. Mereka tidak hanya merasakan panas, tapi juga penderitaan tanpa henti. Dari atas disiram, dari bawah dibakar, dari samping dipukul martil besi, dan dari dalam tubuh dihancurkan air mendidih. Dan sungguh tepat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Namun sayangnya kita tidak tahu, kita tidak menyaksikan seperti beliau. Karena itulah seringkali kita lalai. Maka bacaan-bacaan ini adalah bentuk kasih sayang Allah, peringatan keras agar kita tidak lengah. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala juga mengungkapkan tentang angan-angan para penghuni neraka. Mereka tidak meminta makanan atau minuman. Mereka tidak berharap pada dunia atau keluarga. Yang mereka inginkan hanyalah kematian, agar bisa terbebas dari siksa neraka yang begitu dahsyat dan tiada henti. Ironisnya, di dunia dahulu mereka justru begitu cinta pada kehidupan. Mereka berangan-angan bisa hidup 1000 tahun atau lebih. Hidup lama agar bisa menikmati dunia. Namun di akhirat mereka justru berdoa agar bisa mati selamanya. Sayangnya, kematian pun tidak akan datang kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Quran Surah Fatir ayat 36. Ayat ini menerangkan bahwa mereka tidak akan mati dan siksa pun tidak akan dikurangi. Bandingkan dengan siksaan manusia di dunia, paling lama hanya berjam-jam, lalu akan berhenti karena sang penyiksa lelah, lapar, haus, atau sekadar ingin istirahat. Bahkan siksaan dunia pun akan berujung pada kematian yang membebaskan dari rasa sakit. Tapi di neraka, para penjaganya adalah malaikat-malaikat yang Allah ciptakan tanpa rasa lelah dan tanpa belas kasih. Mereka tidak makan, tidak tidur, tidak berhenti. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, azab terus berlangsung tanpa jeda, dan penghuni neraka tidak pernah bisa mati. Allah berfirman, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Quran Surah An-Nisa ayat 56. Bayangkan saja, begitu kulit mereka terbakar habis, langsung diganti dengan kulit baru. Lalu dibakar lagi, dan lagi, dan lagi. Begitu seterusnya tanpa akhir. Sungguh ini bukan dongeng, ini adalah janji dan peringatan dari Tuhan semesta alam. Ya Allah, jangan Engkau tempatkan kami dalam golongan yang Engkau murkai. Jadikan kami orang-orang yang takut kepadamu di dunia, agar Engkau kasihi kami di akhirat. An-Nar adalah tempat kembali yang amat mengerikan. Tempat siksaan yang disiapkan bagi mereka yang mendurhakai Rabb-Nya. Bukan hanya panas, tapi juga luas tak terhingga dan dalam tak terukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Jahannam menjawab, masih adakah tambahan? Quran Surah Qaf ayat 30. Ayat ini menggambarkan betapa luasnya Jahannam. Meskipun seluruh jin dan manusia yang durhaka, dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat, dilemparkan ke dalamnya, neraka Jahannam tetap masih belum penuh. Ia terus menelan dan menanti, seolah-olah tidak pernah merasa kenyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah memberikan gambaran tentang dalamnya neraka Jahannam melalui sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba kami mendengar suara benda jatuh. Lalu beliau bersabda, tahukah kalian apakah itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, itulah sebuah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan kini baru sampai ke dasarnya. Allahu Akbar. Bayangkan, sebuah batu dijatuhkan dari bibir neraka dan butuh waktu 70 tahun lamanya untuk mencapai dasarnya. Begitu dalam, begitu luas. Hanya Allah lah yang mengetahui seberapa jauhnya kedalaman Jahannam itu. Maka siapakah yang mampu bertahan di dalamnya? Siapa yang sanggup menghadapi kedahsyatan yang tak bertepi itu?
Semoga Allah melindungi kita semua dari menjadi penghuninya dan menjadikan kita termasuk golongan yang diselamatkan. Amin. Ketahuilah bahwa an-nar, neraka jahanam itu, bukanlah sekadar tempat hukuman. Ia adalah tempat tinggal abadi bagi mereka yang durhaka, tempat yang dipenuhi oleh panas yang tak tertandingi, nyala api yang membakar tak hanya tubuh, tapi juga jiwa dan harapan. Maka bagaimana sebenarnya gambaran panasnya api neraka itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, api yang kalian nyalakan di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Para sahabat pun terkejut dan bertanya, demi Allah, apakah itu saja sudah cukup, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, belum. Karena setiap bagian itu masih melebihi panas bagian lainnya sebanyak 60 kali lipat. Hadis riwayat Muslim nomor 2843. Allahu Akbar. Api dunia ini yang bisa membakar tubuh manusia, mencairkan logam, dan melumat baja, ternyata hanya sebagian kecil saja dari panasnya neraka. Bayangkan, bagaimana dengan 69 bagian lainnya? Tak hanya panas yang membakar, neraka juga melontarkan bunga-bunga api. Allah menggambarkan kedahsyatannya dalam firman-Nya. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Seolah-olah seperti iringan unta yang kuning. Quran Surah Al-Mursalat ayat 32 dan 33. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa api neraka itu hitam legam, menakutkan, dan memiliki panas yang melampaui batas nalar manusia. Bayangkanlah, bunga api setinggi istana melayang di udara, melesat seperti kawanan unta, menghujani para pendosa yang mencoba melarikan diri. Lalu kemana lagi mereka akan pergi? Bagaimana dengan suara api neraka itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Furqan ayat 12. Asy-Syaikh As-Sa'di dalam tafsirnya juga menjelaskan, sebelum para penghuni mendekati neraka, dari kejauhan mereka sudah mendengar suara kengerian yang mengguncang jiwa dan membuat hati terasa sempit. Suara itu begitu mencekam hingga hampir saja seseorang mati karena takut hanya mendengarnya. Itulah suara amarah neraka yang bergemuruh karena kemurkaan Allah atas mereka. Semakin besar kekufuran dan kedurhakaan mereka, semakin besar pula murka dan nyala api neraka terhadap mereka. Lalu, dari apakah bahan bakar neraka itu hingga ia begitu dahsyat dan bersuara begitu menakutkan? Untuk menunjukkan betapa ngerinya dan betapa pedihnya siksa neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bahan bakarnya dari manusia dan batu. Sebagaimana firman-Nya, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 24. Apakah para penghuni neraka jahanam mendapatkan makanan dan minuman? Ya, mereka mendapatkannya. Namun tidak seperti di penjara dunia yang masih menyisakan belas kasih dan kemanusiaan. Penjara di akhirat, yakni neraka, adalah tempat siksaan di atas siksaan, kepedihan yang tak terbandingkan. Makanan dan minuman yang dihidangkan bukan untuk mengenyangkan, bukan untuk menghilangkan dahaga, tapi justru sebagai bentuk azab yang menambah derita dan siksa seperti makanan berduri. Allah berfirman, mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Quran Surah Al-Ghasiyah ayat 6 dan 7. Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Quran Surah Al-Muzammil ayat 13. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa makanan yang menyumbat di kerongkongan itu adalah makanan berduri yang menyangkut di tenggorokan, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar, dan hanya menambah kepedihan tanpa manfaat. Lalu pohon zakum, Allah berfirman, sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum, dan kalian akan memenuhi perut-perut kalian dengannya. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 51 dan 53. Apa itu pohon zakum? Apakah ia lembut dan lezat? Tentulah tidak. Pohon ini justru berasal dari dasar neraka yang menyala.
Ia adalah pohon yang mengerikan, menggambarkan kengerian neraka yang tiada tara. Allah menjelaskan dalam ayat lain, sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar akan memakan sebagian dari buahnya dan memenuhi perut mereka dengannya. Quran Surah Asy-Syafat ayat 64 dan 66. Sementara itu penghuni neraka minumnya adalah nanah dan air mendidih. Ketika para penghuni neraka kehausan karena dibakar oleh api, mereka tidak diberi air penyejuk. Sebaliknya, Allah telah siapkan minuman yang justru menambah penderitaan mereka. Minuman berupa nanah busuk dan air mendidih yang bisa merobek usus-usus mereka. Allah berfirman, kemudian setelah makan buah zakum itu, mereka pasti mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Quran Surah Asy-Syafat ayat 67 dan 68. Dan Allah juga membandingkan antara penghuni surga dan penghuni neraka dalam ayat yang mengguncang hati. Apakah orang yang berada di surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Apakah mereka sama dengan orang yang kekal di dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih hingga memotong-motong ususnya? Quran Surah Muhammad ayat 15. Itulah jamuan neraka bagi mereka yang lalai dan berpaling dari Allah. Makanan yang menyiksa, minuman yang melukai, semua disediakan bukan untuk memberi kehidupan, tapi untuk melipat gandakan penderitaan. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, jauhkan kami dari menjadi penghuninya. Lindungilah kami dan keluarga kami dari api neraka-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Ingatlah neraka, seperti Rasulullah mengingatnya. Mengingat neraka adalah bagian besar dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekadar sekali-sekali, tapi senantiasa hadir dalam pikirannya, melekat dalam hatinya. Beliau tidak pernah terputus dari mengingat kedahsyatannya, karena beliau tahu betapa nyata dan mengerikannya azab itu. Begitulah seharusnya seorang muslim menjalani hidup. Tidak lalai, tidak terbuai oleh dunia. Hendaknya kita sering menghadirkan ingatan akan neraka. Dalam zikir kita, dalam bacaan kita, dalam waktu-waktu sepi dan hening, supaya hati ini tetap lembut, tetap waspada, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkanlah ceramah yang menggetarkan jiwa, bacalah kitab-kitab yang menggambarkan kedahsyatannya. Karena siapa yang terlalu cinta dunia, biasanya lupa akan akhirat. Dan siapa yang melupakan akhirat, ia telah kehilangan arah sejak di dunia. Setelah panjang lebar kita menyelami dahsyatnya gambaran neraka. Dari panasnya api yang melelehkan kulit, cambuk dari besi, makanan berduri, minuman nanah mendidih, hingga ratapan para penghuninya yang berharap kematian, namun tak kunjung mati. Kini kita mengerti bahwa tempat itu bukan sekadar kisah dongeng. Ia nyata. Ia disiapkan bagi mereka yang berpaling dari kebenaran, menolak petunjuk, dan lalai dari perintah Tuhannya. Ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah peringatan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah ladang ujian. Disinilah kita menentukan kemana kaki kita melangkah kelak, ke taman surga yang penuh kenikmatan, atau ke jurang neraka yang mengerikan. Jangan tunggu ajal menjemput baru kita menyesal. Jangan tunggu kubur tertutup baru kita ingin kembali. Bertaubatlah selagi ada waktu. Perbaiki niat, luruskan jalan, dan hidupkan kembali hati yang mulai beku. Jika video ini menyadarkanmu, walau sedikit, jangan biarkan berhenti di kamu. Bagikan kepada orang-orang terdekatmu. Tulis di komentar, "Ya Allah, jauhkan aku dan keluargaku dari siksa neraka." Dan klik tombol like dan subscribe, agar kamu tidak tertinggal episode lanjutan dari serial kehidupan akhirat ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari jalan yang menyimpang dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kasih dan ridha. Ya Allah, kami mohon keselamatan di dunia dan akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.